Ya gelas anu yang cangkir gelas lah. Belingnya ki digawe sing apa? Pasir kuarsa dah kata Pak Emannya. Berapa derajat panas pasir kuarsa itu sehingga dia meleleh berapa derajat? Nggak tahu juga. Iya. Jadi kita buku mana kan? Iya kan? Kimia apa yang bisa membuat beling itu bolong? Kucuri tes bolong. Laser. Zat kimia aja laser sudah. Jadi ternyata weru-weruan sih aku berani mah. Beli temen beli apa? Weru-weruan. Weru-weruan kan akhirnya. Beli weru temenanan. Ternyata semua benda-benda yang kita lihat juga ternyata kita belum tahu. Betapa hebatnya Nabi Adam ketika Allah memberikan pelajaran wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Pengenalan nama-nama itu artinya secara terma barang itu terminologi istilah dibuat dari apa, bagaimana cara membuatnya, bagaimana ya habitatnya, bagaimana itu hamanya apa, bagaimana mengatasinya. Dok makan gedang beli sih aku. Gedang warna penyakit ya beli. Apa penyakit arahnya? Apa? Obatnya apa? Ujung-ujungnya ya kita tetap tidak tahu juga. Berarti bulan nih aja sobut. Kata dikasih aku beli ngerti apa-apa kan barang. Ya iya. Ya itu persoalannya. Mungkin Pak Eman merasa saya lebih pintar dari Pak Ali karena muridnya sih. Ini sudah ke murid dari mungkin. Iya. Itu. Tetapi ketika Pak Eman itu berhadapan dengan Einstein, merasa lebih pintar enggak? Enggak. Einstein merasa punya kesalahan enggak? Merasa bodoh enggak dia? Merasa bodoh. Einstein merasa bodoh. Dia adalah terhenjak. Artinya dia sampai seperti terbangun dan bergetar begitu. Saya telah melakukan kesalahan besar. Ya, ketika dia itu mendengarkan uraian George Lemaitre tentang Big Bang dan alam ini saling mengembang. Karena dia kan menganggap statis alam ini. Ya Allah, salah gedean. Bayangkan sekelas dia mengakui kesalahannya. Dan tetap sampai sekarang dia orang hebat. Ya kan gitu. Ya. Tetapi dia juga mengakui bahwa saya melakukan kesalahan besar. Bisa beli kiai mengkononkan. Bit salah kita kungku bikin. Salah beli haram halal gitu. Nah sulit. Kadang-kadang sok bertahan mencari terus. Ya akhirnya ketemu maning dari sing ngaram makan. Iya. Jadi ini perasaan-perasaan semacam itu. Jadi kita bahwa akhirnya ujung-ujungnya boro-boro kita bisa mengenali sang pencipta semua ini. Iya kan? Alam semesta dengan segala isinya yang kita lihat beraneka ragam. Satu pun kita tidak menguasainya. Jadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kau dapat hanya sedikit. Sedikit tuh bukan hanya dari sisi kuantitasnya, tapi dari sisi kualitasnya pun kita sedikit. Wes, Haji Sulaiman sampai anak putune wong tani itu tuh. Coba sebutakan 2000 aran suket. Anak pirang macam suket sih sampai napal. Sebutakan bes sekalingan. Suket teki. Terus. Tekan 10 kementang sini. Ada berapa macam suket di dunia ini? Tak terhingga. Sedangkan Nabi Adam wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bayangkan. Makanya bagi saya kebesaran Adam itu bukan hanya sebagai nabi yang pertama saja, tetapi juga sebagai makhluk
as humankind ya, sebagai manusia yang punya tingkat intelektualitas yang paling tertinggi pada zaman. Iya dong, pada zamannya. Pokoknya paling pintar dewek lah. Kawanku. Sejagat kita dewek kan gitu paling pintar. Apal kabeh sih. Arane suket buru kabeh. Arane gedang buru kabeh. Aran buah-buahan buru kabeh. Aran watu buru kabeh. Njang sira anak sebutakan pirang macam jenis watu. Batu gunung, batu laut. Nah iya. Apalagi saya tunjukkan batu, sudah berapa tahun umur batu ini. Nah perlu ilmuwan ini. Bukan arkeologi. Arkeologi itu ilmu menggali, mencari peninggalan purbakala yang sudah terpendam. Nah ketika mengukur umur fosil, ya bukan ilmu arkeologi teman. Karena yang dihitung adalah berapa banyak atom karbon yang tersisa di yang ada benda itu. Ya beli kan? Ya beli ada. Ya. Sehingga bisa diukur akurat bahwa ini umurnya sudah 500.000 tahun. Belum maning baik. Jadi saya buru apa baik ini? Kami nggak boleh ngerti kenapa terjadi prematur ejakulasi. Empuk ini. Ayo kecil. Ya itulah persoalannya. Jadi sampai yang sehari-hari kita nikmati juga kita tidak tahu. Iya. Jadi ketika kita mengalami satu ejakulasi, saraf kita rilis. Ya kan, terhempas semuanya itu. Nah, apa pengaruhnya dengan jiwa kamu, pikirmu, plong prasaka, kayak ngambang badan ki. Kenapa merasa ada satu keringanan semacam itu, rilis? Sperma yang kau keluarkan ada berapa miliar sperma dalam satu cc itu berapa ribu kan gitu, satu sendok. Berapa miliar sperma. Ya ternyata kan kita kan tidak paham apa kan. Dan kenapa ketika berpacu berlomba, ya kan, kejar-kejaran untuk menyentuh ovum, kenapa ketika satu menyentuh yang lain langsung mati? Kenapa? Beli ruwet dakin perasaannya. Non? Ya. Apa itu aturan pertandingannya begitu? Yang finish pertama season wis berat kenapa? Non? Nah iya. Nah makanya kalau kembar tuh nyampainya bareng-bareng. Iya. Dan kalau dua sperma berbeda, kembaran mukanya beda. Karena itu sebenarnya beda. Kalau yang mukanya sama itu pembelahan sel. Ya setelah jadi pembelahan lagi menjadi dua. Kayak aksan karo aksin ya. Akas yang keliru kan ke. Sira ku priben pelangap lo. Padahal masak. Iya kan. Nah itu berarti pembelahan sel menjadi dua. Ngerti beli mau ngono. Orang maning wah. Oh baru tahu. Non. Ya artinya jadi selama ini kamu tahu Allah, percaya kepada Allah itu apa alat dukungnya kepercayaan pada Allah itu? Ini saya pertanyakan. Apa alat dukungnya? Ya kan? Lah ya kan itu barang. Saya tanya, Pak Eman percaya Buya pinter. Ada alat dukungnya enggak? Nah, ada dukungnya. Nah, iya kan? Nah, saya ceramah, bisa ngaji, bisa mabur. Iya kan? Ada dukungnya. Tes di ujung ini bisa jawab kok kan gitu lah. Itu makanya. Jadi kan tidak punya alat dukung. Artinya betapa rapuhnya sesungguhnya. Saya sendiri masih merasakan kerapuhan. Dan saya merasa punya sedikit alat dukung. Masih merasa rapuh. Bayangkan orang yang tidak punya alat dukung sama sekali. Seperti buih lautan. Itu makanya jadi buih lautan. Guradak grutung maka kan. Guradak grutung di laut kah? Emang ya. Iya. Untuk kayak ning lautan guradak grutung.
tampak ngobok belaratan kabeh ya kuno barang tidak punya pijakan. Lah ya iya. Ini bukan kamu saja. Punten, sekalipun dia mendalami agama, ketika hanya di bidang fikih saja, hanya fikih saja, ya sama dengan tidak tahu apa-apa. Dia tidak melalui proses generalisasi dulu. Langsung spesialisasi, begitu mondok langsung takrib, sabina, fatul muin, kajiannya fikih, 20 tahun mondok emang, tapi satu disiplin ilmu fikih saja. Mateng temen teh fikih ke? Teh. Lah iya. Ya itu artinya. Bulannya gak Gusti Allah ku bakal ngongkon hiraku sing gampang-gampang bae. Gusti Allah paham aja sing angel-angel nyong Allah gak ngerti siraku rapuh semua. Iya, makanya yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin yukhaffifa ankum, memberikan keringanan-keringanan. Sing enteng-enteng wis, sing apot-apot mah enggak usah lah. Kenapa? Karena Allah tahu kamu dibuat dalam keadaan lemah kok. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Iya. Empan beli Gusti Allah kencang. Apa Gusti Allah maksa kudu bisa beli je. Maka beli bisa masa dipaksa nggak mungkin. Iya. La yukallifullahu nafsan. Ronga kena pas bulan puasa panen jatuh bulan puasa ngarit belikin ke ngebot beli kuat beli puasane beli kuat kudu puasa samodare jare sirane ko konon sih galak temen sih seraknya. Sira luang Jakarta juga sedan, mangan, olit, musafir, wong gebet si kudu samodare. Persoalan. Nah, ini wacana. Artinya wacana itu gimana? Saya sampai saat ini belum membolehkan orang gebet itu boleh buka. Karena belum ada satu ulama pun di Indonesia yang membolehkan. Apa untungnya apa sih? Ya masih mending wong gebot modar timbang pondok bubar mah. Ya iya kan. Ya kalau saya mengatakan boleh kan bisa bubar. Tidak. Trust hilang kan, kepercayaan hilang kan. Wow. Nah, ilmu baru. Padahal ini wacana. Coba kenang apa wong lelungan oli mangan bulan puasa? Apa sebabnya? Berat. Lelungan Jakarta oli mangan. Sampai mana lelungan di Jakarta? Arung gebut. Kenapa lelungan oli mangan wong gebut boleh? Ning kita belangka. Itu persoalannya. Ning kita belangka. Wa yajuzu ya kan gitu lil ngebot al-iftar nyulangan kita begitu. Nah di situ artinya bahwa kita ini penakut semua, tidak punya keberanian untuk mengkritisi kebenaran agama ini. Iya, ketakut, kepengecut, termasuk saya juga pengecut dalam hal ini. Karena saya tidak siap melawan arus. Wis sing pokok mah saya proklamirkan saya tetap mazhabnya Syafi'i. Wis kan saja. Saya beritakan tersiran ya. Nun. Iya. Ya wis itulah kira-kira. Jadi ada pertimbangan kepentingan juga itu kita pertimbangkan. Banyak sebenarnya hal yang sesungguhnya juga dari pikiran itu tidak sesuai dengan pikiran saya. Tapi saya mengalah, saya sesuaikan sajalah. Disesuaikan saja. Dipas-pasakan bela. Lebih pas memukan aneh kan. Banyak. Jadi ujung-ujungnya apa? Nggak usah kenal semua sifat Allah yang tak terhingga. Padu kenal sifat Allah Maha Pengampun. Paham gak Allah Maha Pengampun? Pripencang. Anak telembuk 40 tahun
Di pangapura bisa mana ngaku salah kah? Cerdas ini. Lamun Fir'aun diampuni boleh? Wah cerdas banget nih, jenius begini. Terus jenius kan bagus. Iya, kalau Fir'aun yang sedemikian jahat dan kejamnya, sekalipun Fir'aun yang sebegitu besar mulutnya mengklaim diri sebagai Tuhan, ketika dia datang meminta ampun, pasti Allah berikan ampunan. Iya, nggak ada masalah. Itu kan komitmen Allah kepada iblis. Akan kugoda semuanya, silakan kau goda. Izin, iya ku izinkan. Senang beli iblis kan? Setelah itu, tapi akan ku ampuni semua. Kalau mereka minta ampun. Itu beli iblis kok. Nah, makanya strateginya diputar, bukan hanya mengajak orang jahat, tapi juga jangan sampai ada orang menyesal akan kesalahannya. Makanya iblis sejak hari itu banyak-banyak memelihara kambing hitam. Singake kambing hitam nake. Jadi wedus yang belirun kumpul so banyak-banyaknya untuk dijual kepada kamu. Wedus yang belum ireng ke. Cak lagi sing salah mah wedus kieu nanti. Cemani ya enggak, cemani mah enggak. Kambing hitam itu kan ya wedus ireng barangnya mah kudu. Si uluna ireng, cari dagingnya beli berapa kulitnya beli. Uluna mah si ireng. Karena kalau sudah kita membeli kambing hitam, kita merasa tidak berdosa. Kalau orang tidak merasa berdosa, kapan dia bertobat? Ya sulit. Ini orang nggak rasa salah sih. Yang salah kamu bukan saya. Kan gitu. Nah, itulah makanya jadi waspadailah bahwa iblis tidak sebodoh yang kamu duga. Dia juga punya kecerdikan. Dan juga dia punya keuletan. Punya keuletan dan tidak pernah berputus asa menggoda kamu. Iya bulan nega, aja dingu urus irang gua. aja lupa urus irang ya. Soalnya gawat itu namanya. Dan kadang-kadang juga kambing hitamnya juga dijual semurah-murahnya oleh iblis. Diobral lah. Kalau perlu gratisan aja lah. Nganya-nganya wis gratis beja cek lah. Wis pur. Gitu. Ketika Anda menerima hadiah kambing hitam dari iblis, engkau menjadi bersahabat. Kambingnya hitam. Oh ya mau kambing hitam kan, kambingnya udah hitam. Terus budus ireng, di budus ireng akan bisa, direng akan bisa. Mengkambing hitamkan kambingnya sudah hitam, atau menghitamkan kambingnya sudah hitam. Terjadi nggak pada dirimu itu menerima hadiah kambing hitam dari iblis? Benar. Sekali-kali ya usah. Ya wis kin maki juke salere yang ngonon kara. Bisa beli ngonon kok. Iya beli ngonon. Nyongan sirane. Wis nyongan sirane ku udah sirang mana gitu. Gara-gara sirah barang makan kita teko. Kita harus hati-hati, harus ngomong ulang masih ramai memang. Ini kan keseharian kita ini selalu menolak untuk mengakui kesalahan. Sampai takang bodoh, beli aku bodoh sih. Masih pinter ya. Iya, terus beli aku bodoh, beli aku salah. Jadi apa mana kan? Iya, mengaku kere beli. Aku sugi baik. Ngaku apes beli, ngaku kuat baik. Iya kan? Lalu apalah arti la haula wala quwata yang kau baca sehari-hari itu? Yung bakal la haula wala quwata kumanane kumangkainen. Kita ke beli duit kekuatan apa-apa. Kita ke beli duit daya upaya apa-apa. Kita ke beli gablek apa-apa, beli bisa apa-apa. Jadi la haula wala quwata ko kita ke beli gablek apa-apa. Beli duit apa? Beli bisa apa? Sangkong ngomongnya la haula artinya
aku apa saja bisa. Cangkeme la haula wala quwata hatinya, aku apa saja bisa. Iya. Sekolah SD tak beli tutup, ngerasa pinter. Anak beli SD beli tutup ngerasa pinter. Malah kadang-kadang lebih gede rasa pinter ketimbang profesor. Dia bisa mengatakan, saya segalanya saya kuasai. Iji, apa yang kamu kuasai? Iya, dadak apa persamaan apa sih? Nyalon ku dadak guru ijazah, masya Allah. Wah ya kongkon pidato, tapi engkeke mah wis dadi ngeke gue saja. Engkeke mau siap kan cara melakukan berubah langsung. Mau dia malah gitu nggak melakukannya dulu kayak begitu dengak melakukannya. Karena melakukan dengak sempar kabeh ya, itu yang semacam itu adalah perilaku kita seperti itu kita. Itu masih sebagai ibarat saja establitan. Ya kita ini malah justru yang banyak ilmunya ya, yang lebih merasa bodoh daripada orang yang bodoh sesungguhnya. Karena dia tidak tahu dikiranya semuanya mudah kan. Atau apa sih? Pak Eman ahli macam ya ini dianggap sih matematika kon ngomongnya kah? Iya kah? Iya. Ya kada macam kitab kuning apa sih ngeleh kata maca. Semuanya menjadi kecil. Nah, inilah satu kesombongan yang tidak berdasar. Masuk kategori sombong gak nih? Kalau dia bener pinter, terus dia sombong dengan pinterannya, sombong gak? Orangnya bodoh. Tapi dia merasa sombong gak? Nah, bener. Apa mesti cerdas gitu. Bodong paket dua ya. Nah, kadang-kadang ya untuk bilangan matematika kan tidak bisa dilambangkan dengan angka-angka, terpaksa pinjam huruf kan. Angka kan kekurangan ya. Kurang pinjam huruf. Betul namanya nyilih huruf sebagai lambang yang tidak bisa dilambangkan dengan angka kan. Ya, gitu kan. Ya. Ini matematika pinjam meminjam aja. Ya kan? Sedangkan kamu dalam kehidupan sehari-hari tidak mau pinjam meminjam. Artinya apa? Beli dalam gentenan kah? Kenapa sih? Wah ya kita butuh kah? Kenapa sih beli nyilih kita? Oh pernah ditipu, nanti beli maning-maning. Wih, ini kasusnya kasus lain ini. Ini adalah perilaku khusus ya kan gitu. Itu. Ya artinya ya banyak sekali orang yang egois ketika dia butuh dia pinjam. Ketika orang lain ada kan pinter kodek. Anak wong sing kepengen dipahi bae, blok ngapain? Anak beli. Kayak siapa gitu ke? Iya, kepengen dipahi bae. Dia kema bating blok ngapain siapa-siapa. Nah, rumah sikat. Lah ya justru karena itu. Jadi ini kita memahami kelemahan kita dalam keilmuan, kemampuan. Ya kan gitu. Sampai secara fisik kita ini adalah makhluk Allah yang paling lemah. Pernah beli sira tiba sing gendeng. Pirang bulan di rumah sakit. Cecek sering tiba sing hubungan kah sampai tugal buntutnya masih bisa melayu aja. Detik kuat ini cecek harus sira. Wes, surudugan karo banteng kuat boleh. Masih kuat banteng. Karo cecek ya masih kuat cecek. Gimana letak kekuatanmu? Ini kita lagi mengarah pikiran kita supaya meyakini wala quwata. Akalnya. Iya, ling lebanti hebat akalnya manusia kadir takon ikin diuruk kabeh je priben man. Oke. Dari sisi sosial saling menyalahkan, saling mengkafirkan sampai tukang masjid disegel. Dibakar ya? Sing dibakaran segalana. Ya Allah. Padahal satu rumpun, satu ras, satu agama, satu daerah berantem, tukaran, tawuran segala macam, masya Allah. Sampai sing sakit bisa berobat sampai tekan sematinya, bocah cerdas sampai tekan beli sekolah. Kok nggak ada kerja sama sekali sih? Coba belajar nih semut ya kan. Walang semana gedenya digotong bareng-bareng sampai tekan wung-wungan. Iya kan?
Jadi hebat nih kalau semut sing pojok kana tekang pojok kana semut ke ketemu ke salaman kabeh. Tul. Jeleng nggak bisa iki. Miten beli semut salaman nggak ketemu ke. Manusia dari salaman nyerkekol tangannya mau salaman ku jangan mau konon ku. Boro-boro tegur sapa. Assalamualaikum, melengos. Beli jawab. Wis ta. Sisi sosial mereka punya tingkat kerjasama yang luar biasa. Mari kita lihat lebah yang menghasilkan madu. Itu sudah ada job description yang luar biasa. Rabbana auzana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala